Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam kajian lanjutan kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk kita mengkaji kitab ini dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Sebelum kita mulai, ingin kita sampaikan terlebih dahulu, yang pertama, kajian kita ini untuk menyambung kembali, untuk kita melanjutkan kembali kajian yang setahun lalu, atau tepatnya bulan Maret tahun lalu, awal pandemi, kita masih offline ya di kajian Depok. Namun setelah itu kita berhenti sampai detik ini. Kajian di Depok setahun sudah kita tidak lanjutkan. Kemudian alhamdulillah kita berterima kasih kepada Yayasan Nasirus Sunnah yang menghidupkan kembali kajian kita ini. Kita ucapkan kepada para pengurusnya jazahumullah khairan katsira, dan kita ingatkan juga yayasan ini yang membangunnya di antaranya saudara kita, Bapak Bakhtiar rahimallahu ta'ala. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, menerima semua amal ibadah beliau, dan semoga Allah melapangkan alam kubur beliau bersama sang istri, dan semoga Allah memberikan kepada beliau nikmat kubur dan menjauhkan beliau dari azab kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah insyaallah. Karena ini mungkin sebelum Ramadan, ya insyaallah lanjut setelah Ramadan nanti kita akan umumkan lagi. Untuk sementara ini kita kajian Kamis pertama dan insyaallah minggu depan Kamis kedua. Kita terakhir bulan Maret tahun lalu sampai kepada pembahasan tentang Isra wal Mi'raj. Kalau di buku cetakan yang ada di hadapan Anda ini halaman 82,
poin 73. Itu yang terakhir kita kaji berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Sekarang poin ke-74 halaman 83. Cetakan Darus Salaf Darus Sumai'i halaman 83 poin 74 berkaitan dengan pahala orang yang mati syahid. Ya, qadarullah ini bertepatan dengan kejadian teror bom di sana sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri kita dari segala bentuk mara bahaya, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan, akidah-akidah sesat, kelompok-kelompok sesat, di antara kelompok Al-Khawarij. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam anna arwahas syuhada'i fi qanadila tahtal arsy tasrahu fil jannah. Ketahuilah bahwasanya arwah para syuhada ada di lampu pelita di bawah arsy, yang arwah tersebut berjalan berkeliling di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa arwahul mu'minin tahtal arsy. Adapun arwah roh-roh orang-orang yang beriman itu di bawah arsy. Wa arwahul kuffar wal fujjar fi barahut wa hiya fi sijjin. Adapun arwah orang-orang kafir, orang-orang yang fajir ada di barahut, yaitu di sijin, di kerak bumi yang paling bawah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah pada poin 74 ini ada 3 poin yang mau kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan alam arwah. Berkaitan dengan alam arwah setelah meninggalkan dunia ini. Ini pembahasannya arwah manusia setelah mereka meninggal dunia. Kita telah ketahui bersama, alam arwah ini adalah alam ghaib. Kita tidak boleh berbicara tentang hal ini kecuali dengan dalil wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang ar-ruh. Jawablah, roh itu hanya Allah yang tahu. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Meskipun roh itu menempel dalam diri kita, tapi kita belum pernah tahu bagaimana hakikatnya. Akal kita tidak mungkin bisa menembus alam arwah. Ya, itulah keterbatasan akal. Makanya sesat kalau menjadikan akal sebagai tolak ukur segalanya. Karena sesuatu yang menempel dalam diri kita saja, akal belum bisa menembus hakikatnya. Ya, ini yang harus kita yakini. Maka berbicara masalah arwah, terutama ketika telah berpisah, dalam artian setelah manusia meninggal dunia, ini harus betul-betul kita berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ataupun dalil tentang yang pertama, arwahus syuhada, roh-roh orang yang mati syahid, yaitu mereka-mereka yang meninggal dunia di medan pertempuran fi sabilillah, yang mereka ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Asyahid di sini maksudnya adalah yang meninggal dunia di medan pertempuran, berjihad di jalan Allah, ikhlas karena Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang yang mati syahid seperti ini, pahalanya sangat luar biasa. Ini harus kita yakini sebagai seorang muslim muslimah, harus meyakini apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini juga berkaitan dengan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat, banyak hadis yang berkaitan dengan keutamaan berjihad, keutamaan orang yang mati syahid. Ya, kita mau bacakan dari hadis Rasulullah SAW, khususnya yang berkaitan dengan poin ke-74 ini. Dalam Sahih Muslim, kita mau baca dalam Sahih Muslim, dalam bab Al-Imarah atau kitab Al-Imarah, ada bab ya yang khusus berkaitan dengan hal ini. Ini poinnya atau babnya, bab ke-33 Kitabul Imarah, kepemimpinan, hadis nomor 1887. Kita baca langsung dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah ditanya tentang ayat surat Ali Imran ayat 169. Ayat 169 surat Ali Imran. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Allah berfirman, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup, yaitu di alam barzakh, di sisi Rabb mereka, dan mereka diberikan rezeki. Ini salah satu ayat yang berkaitan dengan pahala keutamaan orang yang mati syahid yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Amma inna qad sa'alna an dzalik." Ya, kita telah bertanya tentang hal ini, yaitu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, "Arwahuhum fi jawfi tairin khudrin." Arwah para syuhada itu ada dalam tembolok atau kerongkongan burung hijau yang memiliki tempat seperti lampu pelita, ya, pelita lampu atau ya kayak tempat lampu yang dari kaca itu, mu'allaqatun bil arsh, tergantung di arsh, tasrahu minal jannah, berjalan berkeliling di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, haitsu sya'at, sesuai dengan kehendaknya. Summa ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian arwah tersebut masuk ke dalam tadi lampu pelita. Fattala ilaihim rabbuhum ittila'ah, kemudian Allah pun menampakkan diri kepada mereka. Faqal, seraya berkata, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu? Qalu ayu syai'in nastahi, atau ayya syai'in nastahi, apa yang kita inginkan? Wa nahnu nasrah minal jannah, kita sudah berada di surga, haitsu syi'na, sesuai dengan kehendak kita. Atau kita bisa berkeliling, berjalan-jalan di surga sesuai dengan kehendak kita. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat, Allah pun terus bertanya kepada mereka sampai 3 kali. Falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu, qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina. Ketika mereka, orang-orang yang mati syahid tadi, telah yakin pasti mereka akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajukan pertanyaan tadi, maka mereka pun mengatakan, wahai Rabbku,
kami menghendaki untuk engkau mengembalikan arwah-arwah kami kepada jasad-jasad kami, hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra, sampai kita terbunuh kembali di jalanmu. Ini intinya tadi pembahasan arwah orang-orang yang mati syahid itu ada di tembolok ataupun kerongkongan burung hijau yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang luar biasa bagi yang mati syahid. Namun nanti akan kita jelaskan panjang lebar, tentunya yang mereka mati syahid ketika berjihad di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Yang mereka berjihad di atas ilmu wa basirah, yang mereka berjihad di atas sunnah Rasulullah alaihi wasallam, bukan yang berjihad asal-asalan, bukan yang berjihad ngawur atau sembarangan seperti teroris, seperti kejadian-kejadian yang barusan terjadi, bom bunuh diri di gereja, menembaki aparat keamanan. Ini semuanya bukan jihad di jalan Allah. Nama itu jihad di jalan khawarij, di jalan asyaitan. Seperti yang akan kita sampaikan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun tetap sekali lagi Ahlus Sunnah pertengahan. Tidak sebagaimana kelompok khawarij yang mereka berjihad dengan kejahilan, kebodohan mereka, jihadnya asal-asalan, ngawur sembarangan. Dan kita Ahlus Sunnah bukan sebagaimana kelompok liberal yang nyinyiri Islam, menuduh Islam itu radikal dan sebagainya, nyinyiri jihad di jalan Allah, nyinyiri ayat-ayat hadis-hadis tentang jihad dan keutamaan jihad. Naudzubillah min dalik. Ahlus Sunnah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan dalam segala hal. Kita mau tambahkan lagi keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bacakan dari Sunan Tirmidzi. Dari Sunan Tirmidzi, hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada bab judulnya Fi Thawabi Asyahid. Dalam kitab Al-Jihad ada bab tentang pahala orang yang mati syahid. Rasul SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, "Ma min ahadin min ahlil jannah yasurruhu an yarji'a ila dunya ghairus syahid." Tidak ada seorang pun dari penghuni surga yang menghendaki untuk kembali ke dunia selain orang yang mati syahid. Fa inna yuhibbu an yarji'a ila dunya. Dia ingin kembali ke dunia seraya berkata, hatta uqtala asyra marat fi sabilillah. Sampai aku terbunuh 10 kali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimma yara mimma a'tahullah minal karamah. Karena orang yang mati syahid telah mengetahui, merasakan bagaimana pahala keutamaan yang mereka rasakan setelah mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai asyuhada di jalannya. Hadis yang berikutnya, ini yang masyhur dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Ini yang banyak dijadikan doktrin kepada, kalau istilah sekarang, para pengantin yang mau bom bunuh diri atau bomber. Namun nanti akan kita sampaikan, ini sama dengan orang-orang yang mereka beribadah tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi wasallam. Seperti alil bidah secara umum. Mereka diberikan pemahaman bagaimana keutamaan berzikir, keutamaan bersolawat kepada Rasulullah alaihi wasallam, berkaitan dengan ritual ini, ritual itu. Namun mereka tidak diajari
bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini kemiripan kelompok teroris dengan ahlul bidah. Niat mereka sama-sama baik secara umum. Niatnya untuk beribadah kepada Allah. Tapi yang membedakan mereka dengan ahli sunnah wal jamaah yaitu masalah ittiba. Mereka paham keutamaan zikir sholawat, namun perbedaannya masalah ittiba. Sholawat mereka, zikir mereka ngarang sendiri asal-asalan, sebagaimana kelompok teroris jihadnya asal-asalan. Mereka termotivasi dengan keutamaan-keutamaan seperti ini. Kita nggak menyalahkan keutamaan-keutamaan ini nih, harus kita yakini. Namun yang kita permasalahkan, mereka salah dalam melaksanakan jihad, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, li syahid indallahi situ khisalin. Orang yang mati syahid di jalan Allah mendapatkan 6 keutamaan. Kemudian kata Rasulullah SAW, yughfar lahu fi awwali daf'atin wa yura maq'adahu minal jannah. Diampuni dosa-dosanya ketika pertama kali dia mati, dicabut nyawanya. Wa yura maq'adahu minal jannah. Diperlihatkan tempat tinggalnya di surga meskipun dia masih di dalam alam barzakh. Bahkan tadi rohnya ada di tembolok burung hijau di surga. Ini yang aneh bin nyeleneh. Waktu beberapa saat yang lalu ada pemakaman orang-orang yang istilahnya divonis mati oleh pemimpin kaum muslim negeri kita. Kemudian ada pemakaman, diadakan pemakaman. Kemudian mereka menyebarkan khurafat. Melihat burung-burung bertebangan di atas kuburan orang-orang tadi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dikaitkan dengan hadis ini. Hadis ini berkaitan dengan burung di surga. Bukan burung di hutan ataupun di desa, di kampung, di dunia ini. Namun inilah orang-orang yang jahil murakkab. Kemudian wa yujaru min adabil qabr. Orang yang mati syahid dilindungi, dijaga dari adab kubur. Wa ya'man minal fazail akbar. Yang ketiga, dia akan merasa aman, diberikan keamanan dari istilahnya keganasan, kedahsyatan hari kiamat. Wa yudha ala rasihi tajul waqari. Dan dia akan dipakaikan mahkota kehormatan, al-yakutatu minha khairu minad dunya wa fiha. Perhiasan yang ada di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwad isnaini wa sab'ina zaujatan minal huril ain. Dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini yang sekali lagi banyak kelompok-kelompok teroris menyalahgunakan hadis ini. Mereka pun menjadi bomber, istilahnya pengantin, bunuh diri, naudzubillah min dzalik, untuk meraih keutamaan ini. Sekali lagi, jangan seperti kelompok liberal yang nyinyiri hadis ini, namun juga jangan sampai seperti kelompok khawarij yang mereka sebagaimana ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegur orang-orang yang berzikir jamaah. Orang-orang itu mengatakan ma'aradna ilal khair, kami tidak mengendaki kecuali kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tidak mendapatkan kebaikan itu. Orang-orang yang mati bom bunuh diri menginginkan mendapatkan keutamaan seperti ini. Namun kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan seperti ini tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena salah caranya. Sebagaimana yang tadi berzikir berjamaah. Wa yushaffa fi sab'ina min aqaribi. Dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat untuk diberikan kepada 70 dari karib kerabatnya. Ini hadisnya sahih. Wajib untuk kita apa? Mengimaninya.
Cuma sekali lagi, bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan mereka, Ahlussunnah meyakini keutamaan-keutamaan seperti ini dan sekaligus meyakini keutamaan ini hanya diberikan bagi yang ikhlas dan yang ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keutamaan semua ibadah, keutamaan zikir, keutamaan sholawat dan seterusnya yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul, itu hanya diberikan bagi yang ikhlas dalam menjalankannya, hanya untuk menggapai ridha Allah, hanya untuk menggapai pahala dari Allah dan sekaligus ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini sekali lagi, keutamaan-keutamaan jihad sangat luar biasa banyaknya. Keutamaan orang yang mati syahid sangat banyak. Di antaranya tadi, roh-roh mereka ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau tambahkan lagi dari syarah Al-Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah tentang masalah al-arwah. Ya. Ini ada pembahasan tentang al-arwah atau ruh istilahnya. Ya, al-arwah jamak dari ar-ruh. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi pada waktu membahas masalah azab kubur dan seterusnya, beliau menjelaskan tentang masalah alam arwah. Dan kata para ulama, buku yang istilahnya paling lengkap masalah ini, kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, meskipun perlu ada tasfiyah juga dalam kitab tersebut. Namun intinya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah panjang lebar menjelaskan tentang masalah alam al-arwah. Di antaranya dinukil di sini oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Dan beliau juga menjelaskan lebih lanjut. Banyak ungkapan-ungkapan manusia tentang di mana alam al-arwah. Ya, kita nggak perlu sebutkan. Ringkasnya, wa yatalakhas min adillatiha annal arwah fil barzakhi mutafawitatun a'dhama tafawutin. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, ringkasan dari dalil-dalil yang ada, bahwasanya al-arwah, roh-roh manusia di alam barzakh, itu berbeda-beda tingkatannya. Tentunya sesuai dengan iman dan amal solehnya. Faminha, di antaranya arwahun fi a'la illiyin, roh-roh manusia yang ada di tempat yang paling tinggi, fil mala'il a'la, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahya arwahul anbiya salawatullah alaihim wasalam, itu roh-rohnya para nabi. Ini paling tinggi derajatnya. Wahum mutafawituna fi manazilin. Meskipun demikian mereka juga berbeda-beda sesuai dengan kedudukan keutamaan mereka. Kemudian wa minha arwahun fi hawasili tairin khudrin. Di antara roh-roh tersebut adalah roh-roh yang ada di tembolok atau kerongkongan burung hijau. Tasrahu fil jannah haitsu sya'at, yang dia berkeliling berjalan di surga sesuai dengan kehendaknya. Wahya arwahu ba'dis syuhada. Namun itu adalah roh-roh sebagian orang yang mati syahid. La kulluhum, bukan semuanya. Bal minasyuhada man tuhbas ruhuhu an dukhulil jannah lidainin alaih. Karena ada sebagian orang-orang yang mati syahid itu tertahan rohnya untuk masuk surga karena masih punya hutang. Ini pentingnya orang yang sudah punya uang dan dia punya hutang untuk membayar. Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal, tidak berlebihan dan tidak meremehkan masalah hutang piutang. Karena orang yang mati syahid tidak bisa masuk surga sampai hutangnya dilunasi, entah oleh dirinya atau oleh orang yang lainnya. Kama fil musnad an Muhammad bin Abdullah bin Jahsh anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana dalam hadis ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, mali in kutiltu fi sabilillah." Ya Rasulullah, bagaimana nasibku kalau aku terbunuh di jalan Allah? Qala al-jannah. Kata Rasul, surga tempatmu. Falamma walla qal illa dain sarani bi Jibril anifan. Ketika orang itu sudah mau pulang, Rasul pun mengatakan kecuali kalau dia masih punya hutang. Ini sekali lagi kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi secara umum memang rohnya para syuhada ada di tembolok kerongkongan burung hijau di surga kecuali yang punya hutang. Kemudian kata beliau, wa minhum man yakunu mahbusan fi qabri. Ada roh-roh manusia yang tertahan di kuburannya. Wa minhum man yakunu mahbusan fil ardi. Ada yang tertahan di dalam kerak bumi. Wa minha arwahun takunu fit tanuri zunat wa zawani. Ada pula yang di istilahnya tungku panas orang-orang yang berzina. Naudzubillahi min dzalik. Wa arwahun fi nahrid dam. Ada roh-roh yang berenang di sungai darah. Tasbahu fihi wa tulqamul hijarah, dan dilempari bebatuan. Kullu dzalik tashhad lahu as-sunnah. Semua yang disampaikan tadi ini ada hadis-hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau nanti bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi lagi, wa ammal hayatu allati ukhtussa biha syahid wa amtaza biha an ghairihi fi qouli ta'ala wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi seperti yang dalam Sahih Muslim tadi, hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di dalam kerongkongan atau tembolok burung hijau di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di sini disampaikan dua riwayat yang mirip namun berbeda maknanya. Yaitu ada hadis yang lafadznya nasamatul mu'min fi surati tairin. Rohnya orang mukmin itu dalam bentuk seekor burung. Atau dalam riwayat katoirin, seperti seekor burung. Ada pula hadis tadi, nasamatus syahid fi jawfi tairin. Sedangkan rohnya orang yang mati syahid dalam tembolok seekor burung tadi, atau burung hijau. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wa ta'ammal lafdha al-haditsain. Fa fil muwatta anna Ka'ab bin Malik kana yuhadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna nasamatal mu'min ta'irun ya'laku fi syajaril jannah hatta yarji'allahu ila jasadihi yauma yab'atsuhu. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Nasai dan hadis yang sahih ini, sesungguhnya rohnya orang mukmin itu seperti seekor burung yang bertengger di pohon surga sampai Allah mengembalikannya ke jasadnya pada waktu Allah membangkitkannya. Kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, nasamatul mu'min ta'ummu syahid wa ghairahu. Sabda Rasul tadi dalam riwayat Nasai, rohnya orang mukmin seperti seekor burung. Ini mencakup semua orang mukmin, di antaranya orang yang mati syahid. Summa khassa asy-syahid bi an qal hiya fi jawfi tarin khudrin. Namun Rasul dalam hadis Sahih Muslim tadi memberikan keistimewaan khusus kepada orang yang mati syahid dengan mengatakan rohnya orang yang mati syahid itu di kerongkongan tembolok burung hijau di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang mati syahid, dan ini sekaligus menjawab dalil ucapan Imam Al-Barbahi tadi, bahwasanya rohnya para syuhada itu di lampu pelita yang di bawah surga, yang berkeliling berjalan di surga, sedangkan arwahnya orang mukmin itu di bawah
arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama di surga, sama-sama di bawah arsy, akan tapi orang yang mati syahid punya keistimewaan, yaitu rohnya dalam tembolok burung hijau di surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rohnya orang beriman itu seperti seekor burung. Kemudian Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan kenapa kok orang yang mati syahid itu rohnya ada di tembolok burung hijau di surga. Fa innahum lamma badalu abdanahum lillahi azza wa jalla hatta atlafaha a'da'uhu fihi a'adahum minha fil barzakhi abdanan khairan minha. Karena mereka, orang-orang yang mati syahid itu, mereka merelakan badan mereka, jasad mereka untuk Allah sampai di istilahnya bunuh oleh musuh-musuhnya di medan pertempuran, maka Allah ganti jasad mereka di alam barzakh dengan badan yang lebih baik. Takunu fiha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Wa yakunu tana'umuha biwasitati tilkal abdan, dan mereka pun merasakan kenikmatan lewat tadi burung hijau atau tembolok burung hijau yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan surga dan memberikan kepada kita mautas syahadah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Adapun arwahul kuffar wal fujjar fi barahud wa hiya fi sijjin. Adapun rohnya orang kafir ada di barahud. Ya, di sini disebutkan oleh pentahqiq kitab ini. Adapun riwayat ada di barahud ini tidak ada dasarnya. Ya, adapun wahya fi sijjin, adapun rohnya orang kafir, orang fajir di sijjin. Sijjin itu di kerak bumi yang paling bawah. Dan itu kata pentahqiq wa huwa shawab, ini yang benar, alladzi tadullu alil adillah minal kitab was sunnah, sesuai dengan dalil kitab dan as-sunnah, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan amal perbuatan orang fujar, orang kafir, orang fajir itu di sijjin. Sijjin, kata para ulama tafsir, yaitu di kerak bumi yang paling bawah. Ya, di kerak bumi yang ketujuh. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jadi, itu dua pembahasan sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan masalah arwah, syuhada khususnya, kemudian dengan keutamaan-keutamaan orang yang mati asyahid. Yang ketiga, yang paling penting, yaitu masalah bagaimana orang itu bisa mati syahid. Secara global sudah kita sampaikan, orang yang mati syahid adalah orang yang mati dalam rangka berjihad, menegakkan kalimat Allah, ikhlas karena Allah, dan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan jihad yang ngawur, yang asal-asalan, yang mengikuti hawa nafsu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi jihad ada dua. Jihad fisabilillah dan jihad fisabili asyaitan. Kita mau bacakan beberapa poin tentang masalah al-jihad. Dan ini yang paling penting khususnya untuk menasehati, meluruskan pemahaman kelompok-kelompok teroris yang sekarang lagi viral ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wal kitabu wa sunnatu mamlu'ani bil amri bil jihad wa dzikri fadilatihi. Al-Quran dan As-Sunnah itu penuh dengan perintah berjihad, menyebutkan keutamaan-keutamaan jihad. Lakin yajib an yu'rafa al-jihadu asyar'i alladhi amarallahu bihi wa rasuluhu minal jihad al-bid'i jihadi ahli dhalal alladhina yujahiduna fi ta'ati syaitan.
Ya, kita wajib meyakini keutamaan-keutamaan jihad yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun yang wajib untuk diketahui, wajib untuk dipahami, ya, yaitu masalah jihad ada dua macam. Jihad yang syar'i, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jihad yang bid'ah. Seperti masalah ibadah yang lain. Ada zikir yang sunni, yang syar'i, ada zikir yang bid'ah. Ada salawat yang sunnah, ada salawat yang bid'ah, dan sebagainya. Ya. Sekali lagi, masalah keutamaannya tidak perlu diragukan lagi. Cuma yang wajib dipahami, yang wajib dibedakan, mana jihad yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang di situ ada keutamaan-keutamaannya seperti yang kita bacakan tadi, dengan jihad yang bid'ah, jihadnya pengikut kesesatan yang mereka berjihad untuk mentaati syaitan. Wahum yadhunnun annahum yujahiduna fi ta'atir rahman. Mereka mengira mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kelakuan alil bidah demikian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi 103 sampai 104, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang telah tersesat dalam kehidupannya di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat itu ditujukan kepada kelompok Khawarij yang mereka mengaku berjihad, namun pada hakikatnya mereka membuat teror kerusakan di atas muka bumi ini. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam juga di sini, kajihadi alil bid'ah wal ahwa. Ya, jihadnya pengikut kebid'ahan atau alil bid'ah dan alil ahwa kal khawarij. Seperti kelompok khawarij. Seperti kelompok teroris ISIS, Al-Qaeda sekarang ini, dan antek-anteknya, cabang-cabangnya di negeri kita ini. Ini semuanya yang mereka lakukan adalah jihad yang bid'ah, jihad di jalan asyaitan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang juga pernah terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mati syahid dibunuh oleh nenek moyangnya kelompok teroris, kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Ya. Membunuh Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul. Khulafa Rasyidin yang kita dipintakan untuk mengikuti sunnahnya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa Rasyidin, yang Rasul mengatakan Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib di surga, namun dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dengan niat berjihad di jalan Allah. Dalam riwayat, ketika dia mau membunuh Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali bin Abi Thalib dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Artinya Ali bin Abi Thalib itu kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini syubhat Khawarij sepanjang masa sampai detik ini. Yaitu memutlakan pengkafiran terhadap yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad secara mutlak. Yang mengganti hukum Allah dengan hukum manusia itu kafir, murtad tanpa perincian. Ini syubhat Khawarij sepanjang masa. Syubhat teroris sepanjang masa. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Muljam membacakan ayat dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashi nafsa batigha amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Ini bisa bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib dianggap jihad oleh Abdurrahman bin Muljam, nenek moyangnya kelompok Al-Khawarij. Ya, maka perbuatan keji kelompok teroris yang ada sekarang ini hanyalah rekaman ulang dari perbuatan nenek moyang mereka. Ya, sekali lagi bayangkan, Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan niat jihad di jalan Allah oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya, maka sekali lagi, ini adalah anak cucunya kelompok Al-Khawarij yang telah Rasul peringatkan kita dari bahaya pemikiran dan kejahatan mereka. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, saya khruju fi akhir zaman qaumun hudatsul asnan sufahul ahlam.
akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok manusia yang mudah belia. Seperti yang kemarin terjadi. Bagaimana seorang akhwat membuat teror di tempat aparat keamanan. Masih muda belia, namun kata Rasul sufaul ahlam, namun bodoh akalnya. Tidak paham agama Islam yang sebenarnya. Pendek akal. Picik akalnya. Sufaul ahlam. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanu hanajirahum. Iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka rajin baca Al-Quran namun tidak paham apa isi Al-Quran. Atau bahkan gagal paham tentang isi Al-Quran. Sebagaimana juga kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan intalaku ila ayatin nazalat fil kufar faj'aluha fil muslimin. Mereka mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir, mereka terapkan kepada orang-orang kaum muslimin. Mengecap orang muslim menjadi kafir dan seterusnya. Ya. Kemudian kata Rasul, فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Kalau kalian, wahai aparat keamanan, bertemu dengan mereka, bunuh mereka. Kalau mereka membuat apa? Teror. Ini sekali lagi, Rasul yang memperingatkan kita dari bahaya kelompok Al-Khawarij. Bahkan Rasul mengatakan, Al-Khawarij kilabu ahlin nar. Kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Ini balasan bagi mereka-mereka yang meneriakkan jihad, namun bukan di jalan Allah. Bukan malah ketemu bidadari, bukan mati syahid. Mati sangit. Na'udzubillah min dzalik, ancamannya api neraka. Apalagi yang mati bunuh diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mati bunuh diri kekal dalam api neraka. Man qatala nafsahu bisyai'in udziba bi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diadab dengan sesuatu itu pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan dia tusuk-tusukkan ke badannya, kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi, keutamaan orang yang mati syahid tadi bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya, dinikahkan dengan 72 bidadari. Sekali lagi, itu yang betul-betul mati di jalan Allah ketika di medan pertempuran, bukan di pinggir jalan, bukan di tempat-tempat yang di situ tidak ada peperangan antara orang kafir dengan orang-orang ahli muslimin. Apalagi Rasul SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarahatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, seperti turis asing, diplomat asing, maka dia tidak akan mencium bau surga. Man qatala ahla dimmatina lam yarahatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir dhimmi yang ada di negeri kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, hati-hati dengan para penyesat umat, dai-dai teroris, dai-dai khawarij yang mereka mendoktrin pemuda-pemudi kaum muslimin untuk membuat teror di negeri kaum muslimin. Jihad itu adalah ibadah kepada Allah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syaratnya, ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buku yang sangat bagus sekali yang mungkin perlu dibaca oleh para penuntut ilmu agama, Al-Kutuful Jihad min Hukmi wa Ahkamin Hikam wa Ahkamil Jihad, oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu ta'ala. Ini beberapa poinnya sudah pernah kita terjemahkan, sudah kita posting. Cuma mungkin sebagai penutup, kita mau bacakan satu poin saja di sini. Kata beliau, halaman 44, inna minal umur al-ma'luma minad dini bid-darurah. Anna Allah azza wa jalla qad azzama sya'na dima wa saddada fi hurmatiha. Telah diketahui dalam agama ini secara gamblang bahwasanya Allah betul-betul sangat mewanti-wanti masalah menumpahkan darah, wa saddada fi hurmatiha, dan sangat mengharamkannya.
wa ja'ala tahawun fi dzalika wa intihak hurmati dzamban kabiran wa fasadan 'aziman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meremehkan masalah ini dengan dosa yang besar. Ya. Wa rattaba 'alaihi wa'idan syadidan wa jazaan aliman yaumal qiyamah. Dan Allah menyediakan azab yang pedih pada hari kiamat, apalagi membunuh orang mukmin dengan sengaja. Aparat keamanan yang mukmin dibunuh misalnya, maka balasannya kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan baginya azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, faqulu qatlin li nafsi muslimatan kanat au kafirah idalam yakun ala wajil haq alladhi adina bihillahu ta'ala wa qarar syariat islamiyah fa inna muharramun syar'an. Setiap pembunuhan terhadap suatu jiwa, baik yang muslim maupun yang kafir, apabila tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan yang dosa secara syariat. Bal huwa fil Islam ma'dudun min kaba'ir dzunub, bahkan termasuk dosa besar. Ya. Kemudian kata beliau, wa man samma dzalika jihadan fi sabilillah. Barang siapa yang menamakan itu sebagai jihad, membunuh orang kafir di gereja misalnya, atau ngebom gereja sampai, atau bom bunuh diri di gereja, ataupun dia membunuh aparat keamanan di pos mereka, maka kata beliau ini adalah bentuk dan kalau orang itu menamakan jihad fisabilillah fahuwa dhalul mudil, maka dia orang yang sesat dan menyesatkan, kharijun an ijma'il muslimin, keluar dari ijma' kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beliau membawakan dalil kisah Nabi Musa alaihissalam yang beliau tidak sengaja membunuh orang kafir. Lalu apa? Mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan dia pun bertobat. Kisahnya masyhur dalam surat Al-Qasas ayat 15 sampai 19. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad kana dzalikal qibti kafiran musyrikan billahil azim. Orang yang dibunuh oleh Nabi Musa itu orang kafir, orang musyrik, tapi tetap tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak semua orang kafir berhak untuk dibunuh. Seperti tadi, orang kafir mu'ahad yang berhak dibunuh hanya satu golongan, yaitu kafir al-harbi yang bertemu dengan pasukan kaum muslimin di medan pertempuran, yang ikut perang saja. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan yang panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga para pengikut terorisme mereka sadar bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menyelamatkan kita dan negeri kita dari teror mereka. Wallahu taala alam. Ya, kita sambung dengan soal jawab. Apakah maksud dari anjing-anjing neraka mereka kalau di neraka? Menurut pendapat yang rajih, yang pertama berkaitan dengan status khawarij. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka kufar, ada pun yang mengatakan mereka masih kaum muslimin, namun mereka sesat dan menyesatkan. Dan itu yang rajih insyaallah, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah orang khawarij itu kafir, kata beliau minal kufri farru, mereka lari dari kekafiran, mereka bukan orang-orang kafir, namun mereka sesat dan menyesatkan. Adapun ancaman mereka di neraka, ini sekali lagi ayatul wa'id, kita tidak bisa mengatakan semua yang tergolong kelompok khawarij pasti di neraka. Sekali lagi Ahlussunnah tidak sebagaimana khawarij. Urusan akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ancaman-ancaman tadi, barang siapa membunuh kafir mu'ahad tidak bisa menuju bau surga. Ini ayat ancaman yang umum, tidak bisa diterapkan pada person-person. Ini akidah Ahlussunnah. Cuma sebagaimana ayat-ayat ancaman, hadis-hadis ancaman kita sampaikan agar manusia menyelamatkan diri daripada kesesatan-kesesatan tersebut. Dan kalau kita sudah yakin kelompok khawarij
itu masih kaum muslimin, maka mereka tidak kekal di dalam api neraka. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang orang itu layak untuk dibunuh oleh aparat, ya, sebagaimana Rasul katakan tadi, faida laqitumum faqtuluhum. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Seperti para pemberontak, seperti kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka sudah dinasihati tidak mau, tetap bersikeras memberontak, dihabisi oleh Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun sekali lagi, yang memang berhak untuk mereka dibunuh, maka boleh dibunuh oleh aparat keamanan atau pemimpin kaum muslimin atau yang di bawah naungan mereka. Nah, tentang masalah pemahaman Khawarij, Rasul sudah menyampaikan. Kalau ini dikatakan konspirasi, ini adalah ucapan orang yang jahil kuadrat, orang yang bodoh kuadrat 1000. Ya, Rasul telah mewanti-wanti pemikiran Khawarij ini sampai akhir zaman. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan wala yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhrum ma'ad dajjal. Senantiasa kelompok Khawarij, kelompok teroris seperti ini akan senantiasa eksis muncul, ya, sampai yang terakhir dari kelompok Khawarij itu muncul bersama kelompok Ad-Dajjal atau bersama Dajjal. Na'udzubillah min dalik. Namun kata Rasul kullama dhar quti'. Ya, dan kebiasaannya mereka, kata Rasul, ketika muncul eksis, kemudian diperangi habis, muncul lagi nanti. Ya, artinya tidak pernah berhenti mereka akan muncul. Cuma itu, muncul, tenggelam. Muncul lagi, tenggelam lagi. Itu kata Rasul. Kullama dhahar quti'. Ketika muncul, diputus. Ketika muncul, diputus. Muncul lagi. Sampai yang terakhir bersama Dajjal. Ya, yang mengatakan ini konspirasi, itulah yang Dajjal. Nah, orang yang mati syahid pasti dijamin masuk surga oleh Allah. Lalu bagaimana jika ia mati dalam peperangan tapi ia masih memiliki hutang? Ya, kalau tadi ada yang bayari hutangnya, ya, ahli warisnya membayarkan hutangnya, insya Allah akan masuk surga. Atau kalau misalnya yang menghutangi memaafkan, maka insya Allah langsung masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.